We are anonymous, give a warning to the Indonesian people about the dangers of cheating in the presidential election in your country. We see cheating that is so much structured and organized. We are anonymous forces, very disappointing the occurrence of fraud in the presidential election in countries in the world and now occur in Indonesia. Justice must be upheld throughout the world. This is a warning to all people who have deceived their people. Stop lying to your own people because destruction will soon pick you up. Pathetic. The country that has been recognized by the world is very rich, but its rulers now allow cheating on the people. This must be stopped. Hey, you rulers who fooled their people. We anonymous troops will not stay silent to see the cheating that you do. Do not expect you will be free to do those very shameful lies. We are a revolution. Our strength is in number. We do it because we can. We do it for the future of our children and all life on this planet. Remember. Remember carefully. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibo di sesi vlog IDP. Jadi malam kali ini Ibo bakal cerita tentang pengalaman Ibo menjadi anggota KPPS, pemungutan suara itu loh, entahlah. Intinya Ibo salah satu bagian dari mereka dan alhamdulillah apa yang Ibo dapatkan capek, pengalaman, terus tidur. Ya memang sih sudah biasa tidur tengah malam, cuma ditindih dengan rasa capek yang aduh ya Allah sampai sekarang pun belum hilang. But everything is fine gitu kan. Dari situ Ibo merasa puas, Ibo udah bisa ngejalanin pemilihan yang jujur dan adil. Tapi kenyataannya kenapa nggak kayak gitu ya? Yang di media-media pun nggak kayak gitu. Setidaknya Ibo udah banyak mendapat pelajaran dari anggota KPPS itu tadi. Apa sih yang Ibo pelajari? Pertama dari cara pengisian yang baik dan benar, terus cara mendata pemilih-pemilih yang seharusnya memilih dan tidak seharusnya memilih, dan masih banyak lagi. Ibo nggak bisa ngejelasin semuanya di sini gitu. Itu tadi pengalaman singkat sih menurut Ibo. Tapi lebih banyak yang Ibo dapatkan saat ini adalah masalah-masalah yang terjadi di pemilihan saat ini dibanding dengan masalah-masalah sebelumnya gitu kan di tahun 2009 di tahun 2014 ya kan. Itu masalahnya nggak terlalu banyak, tapi sekarang masalahnya benar-benar nggak terduga. Yang pertama adalah kurangnya surat suara di TPS tempat gitu. Mungkin ada yang overload, ada yang malah limit banget gitu kan. Seharusnya DPT-nya ada 114 tapi dikasih cuma 80-an. Kira-kira siapa yang mau kita salahkan? Ya Allah alam, biar Allah yang nilai gitu kan. Mungkin tugas mereka seperti itu atau data mereka yang salah, ya kita nggak tahu. Lagian juga menurut Ibo percuma adanya Pantarli gitu kan. Adanya Pantarli nggak bakal ngubah DPT yang udah Ibo kasih ke kelurahan gitu, yang harusnya berubah. Ada data yang nggak dipakai tapi di DPT dari kelurahan itu masih dipakai. Yang Ibo sesalkan itu. Tapi ya sudahlah, semua sudah berlalu. Sekarang tinggal menunggu siapa yang menjadi pemimpin 5 tahun ke depan ini. Terus yang kedua itu masalah yang timbul di pemilu kali ini adalah banyak pemilih yang dipaksa untuk golput. Di sini kenapa Ibu bilang dipaksa untuk golput? Karena mereka itu nggak bisa memilih. Padahal mereka punya syarat-syarat yang bisa memenuhi, hanya karena mereka nggak terdata di DPT. Dan akhirnya mereka datang dengan KTP yang mereka punya, nggak dapat undangan juga kan. Mereka ditolak dan tidak bisa memilih. Padahal yang mereka mau pilih hanyalah presiden. Walaupun hanya 1 suara, tapi itu kan berefek ya kan. Berefek pada total voting yang bakal ditampilkan gitu kan. Ya entahlah, sekarang itu udah benar-benar aneh. Media yang ada di elektronik maupun media massa juga aneh gitu kan. Di sini nggak tahu, Ibu nggak bisa menilai siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang harus dipercayai informasinya, karena semuanya itu masuk ke dalam. Ibu juga bingung kenapa mereka itu senang banget seperti itu gitu loh. Apa mereka nggak mau Indonesia ini menjadi berkembang dan maju? Ya kan, sebelumnya kan masih selamat datang di negara berkembang. Nah, habis itu sekarang yang Ibu pengen itu selamat datang di negara berkembang dan maju. Itu yang Ibu pengen. Tapi kenyataannya sekarang ini menurut Ibu pemilihan yang benar-benar nggak ngelaksanain jurdil. Mungkin sebagian jujur dan adil, tapi kebanyakan mereka bohongnya nggak kelihatan. Ya entah, Ibu nggak mau menilai dari pihak mana. Cuma ya Ibu cuma mau buka pikiran kalian biar kalian bisa mikir, wah ini nggak bener nih, wah ini bener. Kalian harus bisa bedain mana yang bener, mana yang nggak bener. Jangan asal nge-share, jangan tiba-tiba udah, wah pesta rakyat menyambut kemenangan presiden. Nah ini. Jangan kayak gitu dulu. Soalnya penentuan itu masih lama. Sekarang itu masih
sementara gitu loh. Jadi kalian nggak usah terlalu bahagia, nggak usah terlalu seneng. Jangan lagi ada cacian, ada makian karena pemilihan umum udah selesai, pemungutan suara udah selesai. Jadi nggak usah banget masih ada yang caci, masih ada yang maki. Sekiranya itu informasi yang perlu dibagikan, silahkan bagikan. Karena sekarang ini yang sedang terjadi adalah perang cyber karena server KPU diretas sama hack asal Amerika, asal Cina, ya kan, dan asal-asal lain nggak tahu, ibu nggak tahu. Intinya benar-benar lagi chaos server KPU, dan belum tentu, jangan terlalu percaya dengan vote yang ada di KPU, bisa jadi itu manipulasi. Bukannya ibu melarang kalian untuk percaya, tunggu saja waktunya, nanti bakal ada pengumuman bahwa siapa yang menang, siapa yang kalah. Misalnya 01 menang, ya udah, yang 02 nggak boleh marah, ya kan, nggak boleh nggak terima. Kita lihat kemenangannya itu harus benar-benar kemenangan, bukan kemenangan yang dibuat-buat. Toh kalau kemenangan itu dibuat-buat, ya kan? Kalau kemenangan itu dibuat-buat, kalian bakalan jatuh di mana kalian membuat kemenangan itu. Percaya nggak percaya? Terus yang untuk 02, yang 02 kalau menang ya bersyukur alhamdulillah, jangan sampai ada cacian bahwa tuh lihat Prabowo yang menang, tuh lihat, nggak kayak gitu ya. Jadi ini ibu lebih fokus ke masalah pemilihan. Sekarang itu lagi terjadi cyber war. Ibu harap buat kalian yang mengerti IT, bantulah saudara kalian, ya kan, untuk menjaga server KPU dari pembobolan massal saat ini. Masih berlangsung sampai sekarang, ibu nggak tahu kapan berakhir, wallahu a'lam bishawab. Jadi bersabarlah, berdoalah, semoga apa yang dijanjikan Allah itu benar-benar terjadi, dan apa yang Allah pilih adalah yang terbaik untuk segalanya, ya kan. Bersyukur, berdoa, dan berusaha. Itu tadi permasalahan yang mungkin ibu lihat masih terjadi di mana-mana. Jadi mungkin masalah pemungutan suara sudah tidak terjadi, ya kan, perhitungan, dan mungkin store saja suara ke KPU. Semoga tidak ada masalah, KPU tidak diserang sama hacker. Tapi mau bagaimanapun juga sekarang udah dunia teknologi. Ketika orang nggak senang dengan sesuatu, dia bakal nyerang server utamanya dulu. Dia nggak bakal nyerang dirinya. Kalau negara itu udah benar-benar hancur, baru dicicil pelan-pelan. Ingat, kita ini masyarakat yang cerdas. Jadi pakailah akal untuk berpikir mana yang baik, mana yang buruk, ya kan? Mana yang perlu, mana yang nggak perlu. Oke? Oke, mungkin sekian aja dari Ibu. Ibu nggak bisa nge-share banyak-banyak ya tentang ini. Semoga apa yang Ibu share ini bisa berguna, bisa menyadarkan masyarakat juga. Kedepannya, lihatlah dengan mata kepala kalian, dan sadarlah kemenangan yang mutlak adalah kemenangan yang sebenar-benarnya. Oke, Ibu undur diri dulu ya. Sekian dari Ibu. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan karena Ibu hanyalah manusia biasa yang tak pernah luput dari rasa bersalah. Keep smile on your face, jangan lupa bahagia, and keep dreaming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.